Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah kasih itu terpancar. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bara dan Bari adalah dua orang bersaudara. Bara menikah dan memiliki 2 orang anak, sedangkan Bari tidak menikah. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal dan kini mereka berdua menggarap ladang peninggalan orang tua mereka. Setiap tahun mereka membagi rata hasil ladang mereka. Suatu hari Bara berpikir, kasihan sekali saudaraku Bari. Dia tidak menikah sehingga tidak ada yang memperhatikan dia kelak pada masa tuanya. Sedangkan aku memiliki istri dan anak-anakku juga merawatku ketika aku tua. Rasanya tidak adil jika hasil ladang yang kami garap harus dibagi sama rata. Aku harus memberikan lebih banyak kepadanya. Maka Bara pun pergi secara diam-diam memasukkan beberapa karung padi di lumbung Bari. Sementara itu, Bari pun berpikir, tidak adil kalau hasil ladang kami ini dibagi rata. Saudaraku Bara lebih banyak tanggungannya daripada aku. Ia memiliki istri dan anak-anak yang harus diberi makan. Aku harus memberikan sebagian dari bagianku. Maka pada malam hari, Bari pun secara diam-diam pergi memasukkan padi ke lumbung saudaranya. Mereka terus melakukannya selama bertahun-tahun, sehingga keduanya selalu memiliki persediaan makanan yang lebih. Menjelang berakhirnya musim panen pada tahun itu, masing-masing dari mereka melakukan kebiasaan mengantar padi ke lumbung saudaranya. Sambil memikul karung padinya di pundaknya, Bara berjalan di kegelapan malam menuju lumbung saudaranya. Bruk! Bunyi 2 orang yang bertabrakan di dalam kegelapan. Ada seseorang yang menabrak Bara hingga ia terjatuh. Sedikit cahaya bintang sudah cukup membuat Bara melihat bahwa orang yang menabraknya itu juga memikul karung padi di punggungnya. Ketika mereka saling meminta maaf, Bara baru mengetahui bahwa orang yang menabraknya itu tidak lain adalah Bari saudaranya yang juga sedang menuju lumbung Bara. Kedua saudara itu berpelukan dan menangis. Saudara yang terkasih, mengenal Allah adalah mengenal kasih, karena Allah adalah kasih. Orang yang mengenal Allah melimpah dengan kasih,
Hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, karena kasihnya terpancar keluar dan melimpah. Tidak ada yang dapat menyamai keindahan kehidupan yang diberkati, karena masing-masing orang saling mengasihi dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Allah berjanji bahwa di mana ada kerukunan dan kasih di antara satu sama lainnya, di situ Ia hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Berbagai beban hidup dan persoalan membuat kasih dan perhatian kita kepada sesama menjadi terkikis. Dunia yang kita hidupi sekarang ini mendorong orang memikirkan diri sendiri dan kepentingannya saja. Tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan, karena di sanalah berkat-berkat Tuhan tercurah. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengasihi supaya kita bisa mengalami sukacita, karena dalam kasih ada sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang mengasihi dan selalu mendahulukan kepentingan sesama kami. Ampunilah kami jika kasih kami sudah mulai dingin. Kiranya Tuhan yang menolong agar kasih kami mulai berkobar kembali. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberkati, untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, supaya di dalam menyampaikan apapun yang dikerjakan, yang diputuskannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.